Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Putri Janadrotul Hikmah dari kelas 2023C dengan NIM 2305086095. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul strategi dan metode pembelajaran bahasa asing di dalam kelas. Nah, kita masuk ke dalam pengertiannya. Jadi, strategi pembelajaran bahasa asing di kelas itu mengacu pada rencana atau pendekatan pembelajaran. Sedangkan metode mengacu pada teknik khusus yang digunakan untuk menyampaikan materi. Strategi dapat mencakup pemilihan metode yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Dalam konteks pengajaran bahasa asing, metode dapat mencakup dialog, permainan peran, atau penggunaan teknologi pendidikan. Nah, keduanya ini bekerja sama untuk memberikan pengalaman belajar yang efektif dan menarik kepada siswa. Nah, kita masuk ke strategi dan metode pembelajaran bahasa asing. Yang pertama yaitu ada tujuan pembelajaran. Strategi yang bisa digunakan atau yang bisa diterapkan adalah menetapkan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan pembelajaran bahasa asing. Nah, untuk metodenya yaitu ada pemilihan teknik pengajaran yang tepat untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua yaitu ada interaksi siswa. Strategi yang bisa digunakan yaitu mendorong interaksi antara siswa untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman. Nah, untuk metodenya yaitu menggunakan kegiatan kelompok, peran, atau diskusi di kelas. Yang ketiga yaitu ada pemilihan materi. Strategi yang bisa dipakai, pilih materi yang terbuka, relevan, dan menarik bagi siswa. Metodenya yaitu penggunaan sumber daya seperti buku teks, materi audio visual, atau sumber belajar yang berani. Yang keempat yaitu ada penilaian dan masukan. Strategi yang bisa digunakan adalah dengan merencanakan cara menilai kemajuan siswa secara komprehensif. Untuk metodenya, dengan melakukan tes, proyek, atau tugas untuk menunjukkan kemampuan bahasa. Yang kelima yaitu ada adaptasi terhadap kebutuhan siswa. Nah, strategi yang bisa digunakan adalah dengan menyesuaikan pengajaran dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa. Untuk metodenya, gunakan diferensiasi dan berikan dukungan tambahan bila diperlukan. Yang keenam yaitu ada kreativitas dan inovasi. Strategi yang bisa digunakan adalah dengan mendorong pendekatan kreatif dalam merancang pengalaman belajar. Dan untuk metodenya yaitu dengan gunakan teknik inovatif seperti permainan pembelajaran dan proyek komunitas. Nomor 7 yaitu ada integrasi teknologi. Strategi yang bisa digunakan adalah dengan interaksi teknologi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dan untuk metodenya yaitu dengan menggunakan aplikasi, platform, atau multimedia untuk mendukung pengajaran bahasa. Nah, yang ke-8 atau yang terakhir yaitu ada konsistensi dan kontinuitas. Nah, strategi yang bisa digunakan yaitu dengan membuat rencana pembelajaran yang konsisten dan berkelanjutan. Untuk metodenya yaitu dengan merencanakan serangkaian kegiatan pembelajaran langkah demi langkah yang saling berhubungan. Nah, kita sampai pada topik yang terakhir yaitu teori pendekatan. Strategi dan metode pembelajaran bahasa asing di kelas itu didasarkan pada beragam teori pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa pendekatan utama. Yang pertama yaitu pendekatan berbasis audio visual, yang kedua yaitu ada pendekatan berbasis tugas, yang ketiga pendekatan komunikatif, yang keempat ada pendidikan berbasis tata bahasa, yang kelima pendidikan kognitif, dan yang terakhir yaitu ada pendekatan kontekstual. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.